warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Bagaimana kabar kalian nih teman-teman pada siang hari ini? Alhamdulillah baik. Kita di sini akan melakukan konseling kelompok. Sebelum kita melakukan konseling kelompok, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, silakan. Doa selesai. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Adi Manggala. Di sini saya sebagai konselor kalian. Saya ingin tahu nih nama teman-teman semua yang hadir pada siang hari ini. Mungkin dari sebelah kiri saya bisa memperkenalkan nama dan tempat tinggalnya di mana. Mungkin dari sebelah kiri saya silakan. Perkenalkan, nama saya Rizka. Saya berasal dari Jakarta. Nama saya Aksata dari ini, saya dari Singapura. Perkenalkan, nama saya Dira Pasari. Saya dari Padang. Saya Fatma Agusna, saya dari Kebumen. Perkenalkan, nama saya Dian Wahyu, saya dari Bulan. Baik, terima kasih karena kalian sudah hadir pada siang hari ini dalam konseling kelompok pada hari ini. Sebelumnya ada yang sudah tahu atau sudah ada yang pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum, Pak. Belum? Tapi apakah di sini sudah ada yang tahu tentang pengertian apa itu konseling kelompok? Saya tahu, Pak. Boleh Mas Gilang dipersilakan. Mungkin kalau yang saya tahu, konseling kelompok itu merupakan beberapa orang yang melakukan, mungkin ada sama permasalahannya, yang melakukan sebuah yang namanya konseling atau melakukan konsultasi kepada seseorang yang berpotensi atau yang mempunyai keahlian tersebut. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Mas Gilang atas sudah memberikan pengertian tentang konseling kelompok. Untuk lebih tepatnya tentang konseling kelompok itu apa? Konseling kelompok itu adalah pemberian bantuan kepada klien, yaitu konseling kalian, untuk mengatasi permasalahan yang kalian hadapi dalam kehidupan sehari-hari secara bersama-sama, secara kelompok. Berikutnya, di dalam konseling kelompok terdapat asas-asas dalam BK, dalam konseling, yaitu yang pertama ada asas keterbukaan, kedua kesukarelaan, yang ketiga kerahasiaan. Jadi ada yang tahu nggak nih tentang pengertian dari salah satu mungkin kerahasiaan? Mengapa asas kebekaan itu bersifat kerahasiaan? Ada yang tahu? Pak, karena mungkin kan di dalam konseling kelompok itu kita kan konseling itu kan tadi katanya pemberian bantuan yang bermasalah gitu ya Pak. Nah itu kan masalah kita kan kayak privasi dong, jadi mungkin ya itu jadi rahasia. Bagus. Nah, mungkin itu salah satu pengertian dari asas kerahasiaan. Jadi jangan takut kalian untuk mengungkapkan perasaan yang kalian alami, permasalahan yang kalian alami dalam kehidupan sehari-hari. Itu jangan ragu untuk diungkapkan, karena kita di sini menekankan asas kerahasiaan, di mana di sini tidak akan terbongkar rahasia permasalahan kalian masing-masing. Sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, baik, apakah bisa dipahami? Bisa. Saya tanya, Pak, tentang asas kerahasiaan tadi. Sebelum ini kan suruh mengisi Google Form itu, Pak. Apakah itu juga rahasia, Pak? Baik, terima kasih Mas Gilang untuk pertanyaan yang sudah Mas Gilang tanyakan.
Itu yang kemarin saya bagikan Google Form itu juga bersifat kerahasiaan. Jadi yang tahu itu hanya saya, Anda, dan Tuhan yang tahu. Tapi tanya Pak, apakah di sini emang permasalahannya sama Pak? Kan itu di dalam penerbangan Google Form itu ada masalah juga. Kok sama semua? Baik, terima kasih Mas Gilang untuk permasalahan semua yang ada di sini yang sudah teman-teman hadir pada saat ini. Itu saya sudah mengumpulkan menjadi satu permasalahan yang sama. Jadi di sini tidak ada permasalahan yang kasusnya berbeda. Berarti berrahasia. Benar-benar rahasia dan hampir ini semua permasalahannya dialami sama. Terima kasih Pak. Baik. Baik, sebelum kita ke tahap inti, kita di sini akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Dan apabila ada yang melakukan kesalahan, akan menyanyikan lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung diganti huruf vokalnya dengan huruf O. Apakah setuju? Baik, terima kasih. Mari kita lakukan breaking. Mari kita mulai. Boleh untuk teman-teman telunjuknya ke depan semuanya. Kita mulai lagi caranya berjalan perlahan, cepat, perlahan, pegang hidung. Ya. Baik, Mas Gilang salah nih. Sudah apa tadi gimana? Dengan kesepakatan kita tadi apa? Nyanyi. Naik-naik ke puncak gunung, vokalnya diganti huruf O. Mari Mas Gilang. 1, 2, 3. Oh, tangga sakala. Kekalahannya. Berikutnya kita di sini akan melakukan konseling kelompok, yaitu ke tahap inti, di mana kalian akan menceritakan permasalahan yang kalian hadapi sehingga membuat kehidupan sehari-hari teman-teman semua di sini terasa terganggu, tidak bisa menjalani kehidupan seperti orang lainnya. Baik, mungkin dari Mbak Marsida bisa mengungkapkan permasalahan yang Mbak Marsida hadapi sehingga membuat Mbak Marsida mengalami kehidupan sehari-hari itu terganggu. Silakan Mbak Marsida. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya itu juga ada kesulitan akhir. Kakak saya itu ketika melakukan kesalahan, mereka itu meminta kesalahan itu pada saya sehingga orang tua saya itu sudah mengenal saya dan saya itu pernah juga itu bersama orang tua saya. Karena itu kejadian berulang kali, kan itu kayak membuat saya itu menjadi sering di gambar, terus juga untuk bersosialisasi dengan teman-teman, kayak pendiam. Apakah Mbak sendiri pernah ada kekerasan fisik mungkin dari ibu atau ayah Mbak yang tentang kesalahan Mbak? Menurut saya itu kayak misalnya kak saya masih pilih terus itu kan dia bilang saya itu saya dimarahin itu saya itu sama saya. Apakah Mbak sudah pernah membicarakan secara langsung tentang kebenaran kepada orang tua Mbak sendiri?
Mungkin apakah Mbak sendiri ada trauma yang menghantui Mbak sehingga Mbak merasakan kecemasan, ketakutan dalam kehidupan sehari-hari Mbak? Apakah ada? Ada, karena saya sering dimarahin, dengan kata-kata kasar, terus juga saya kayak nggak mau sosialisasi, saya kayak sedang menyendiri, drama. Baik, Mbak, saya bisa memahami apa yang Mbak rasakan. Baik, terima kasih Mbak Masida sudah mau mengungkapkan perasaan Mbak, permasalahan Mbak yang Mbak. Mungkin selanjutnya dari Mbak Aksata boleh menceritakan permasalahan yang Mbak hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi silakan Mbak Aksata. Jadi permasalahan saya di sini itu ibu saya pernikahannya itu udah berjalan 3 bulan. Sebelumnya saya sebenarnya kalau mempunyai ayah ibu saya merasa takut. Terus belakangan ini kan saya mengalami kejadian yang membuat saya merasa tidak nyaman pada ayah ibu saya. Ketika saya belajar, saya belajarnya tidak aman. Ketika saya belajar, ayah ibu saya selalu mengikuti saya ke dalam kamar ketika itu tidak ada. Ayah ibu saya kerap kali menulis tidak saya, menulis nomor saya, dan itu membuat saya risih karena baru 3 bulan dia menjadi ayah ibu saya. Dan sekali beberapa kali juga dia meninggal dari saudara saya, tapi dia selalu bilang kalau itu tidak sengaja. Tapi saya yakin kalau perbuatan ayah ibu itu memang bisa salah dia. Dan itu membuat saya tidak berani bercerita pada siapapun terutama pada ibu saya. Dan itu mengganggu proses belajar saya di sekolah karena selalu teringat oleh hal itu, jadi tidak mau belajar. Terima kasih Mbak Aksata sudah mengungkapkan perasaan Mbak. Mungkin saya ada sedikit pertanyaan Mbak. Apakah Mbak sudah pernah untuk membicarakan secara langsung kepada ibu kandung Mbak tentang perilaku atau kelakuan ayah tiri Mbak? Belum Pak, karena anak saya kan nggak berani bicara kepada siapapun, terutama pada ibu saya. Saya hanya memandang ibu sendiri dan perasaan. Mungkin apakah ada trauma yang saat ini mengganggu kehidupan Mbak sehari-hari? Saya trauma kalau orang dekat dengan teman laki. Saya menganggap kalau semua laki-laki itu sama seperti ayah tiri saya. Baik Mbak, saya memahami perasaan Mbak dan apa yang Mbak alami. Nah, terima kasih juga Mbak sudah di sini sudah berani untuk mengungkapkan perasaan permasalahan yang Mbak hadapi di sini. Mungkin selanjutnya dari Mbak Minati untuk mengungkapkan permasalahan yang Mbak hadapi sehingga membuat kehidupan Mbak sehari-hari itu terganggu. Silakan Mbak Minati. Saya kan punya bapak yang udah setahun terakhir itu pernah kita hadapi sama dia. Jadi bapak saya itu sehari-hari yang nggak kerja, cuma di rumah nonton TV, nonton tidur gitu. Kalau ibu saya itu juga seperti seperti buka warung. Terus suatu ketika itu ibu saya disuruh membuat kopi oleh bapak saya, cuman karena bapak saya itu orangnya nggak sabaran, jadi bapak saya itu marah, juga ngomong juga sama ibu saya menambah juga. Jadi bapak saya itu sering sekali dengarkan dengan ibu saya. Pernah juga saya dulu ketika saya sedang belajar di kamar, bapak saya mengambil saya untuk mengambilkan helm di dekat kamar saya. Cuman mungkin karena saya nggak mendengar apa yang bapak saya katakan, bapak saya malah marah ke saya. Lalu saya juga sering sekali dipukul oleh bapak pakai sapu sama pakai kayu. Karena itu, karena saya sering mendapat kekerasan dari ayah bapak saya juga sering sekali saya menyatakan
apakah Mbak sudah ada usaha untuk mungkin dengan cara menasehati Bapak Mbak mungkin, atau mungkin ada lainnya, mungkin ada usaha untuk agar Bapak Mbak itu bisa berubah? Mungkin saya juga pernah sih Pak, masih di sana atau berbagai kepada saya, cuman memang karena perilaku yang lempar jadi sama saya kalau saya keluar juga tetap marah gitu. Nanti terima kasih, saya paham tentang perasaan Mbak, memahami tentang apa yang Mbak alami. Mungkin terima kasih juga Mbak nanti sudah berani untuk mengungkapkan permasalahan Mbak di sini dalam konseling kelompok hari ini. Selanjutnya mungkin dari Mbak Alfi bisa menceritakan permasalahan yang Mbak Alfi alami sehingga membuat perkembangan dan kehidupan sehari-hari Mbak itu terganggu. Dipersilakan Mbak Alfi. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi seperti ini Pak, ayah saya selingkuh, terus ketahuan saya. Ternyata pas saya cek lagi, saya udah tahu tentang masalah ini tentang ayah saya selingkuh. Saya malah ke ayah, kenapa ayah selingkuh? Tapi ibu saya malah dari ayah yang jelas perbuatan ayah itu yang salah. Ayah terus ayah saya tuh ketika saya marah ke beliau malah memukuli saya. Di situ ada ibu saya malah kan ibu saya kayak ngelindungi saya Pak. Nah di situ malah ayah saya mukulin kita berdua. Nah setelah itu saya bilang ke ibu saya kenapa nggak cerai saja gitu. Tapi ibu saya nggak mau, beliau kekeh buat bertahan rumah tangga yang memang tidak jelas nggak bisa diselamatkan. Saya tanya ke ibu saya, sejak apa ibu saya tahu tentang masalah ini? Ternyata memang sudah lama, sekitar 3 bulan nanti. Ibu saya sengaja nutupin ini sama saya karena memang sebenarnya kerja. Jadi ibu saya tuh nggak mau berbagi saya dengan hal itu. Saya muak banget dengan perilaku ayah saya seperti itu. Di keluarga saya dan juga dia itu hanya itu. Sedangkan ayah kenapa saja marah-marah setiap hari, nggak pernah beri nafkah sepeser pun. Ibu saya nggak mau berbagi saya ayah saya itu karena katanya saya masih perlu sosok ayah. Tapi apa ayah saya masih menjadi seorang ayah? Di situ saya harus menjelaskan ke ibu saya kalau saya itu gak apa-apa, it's okay tanpa ayah, karena saya percaya saya sama ibu saya bisa berdua sekali tanpa ayah. Di situ kan saya pernah ketemu sama ayah saya, terus saya bilang ke ayah saya marah-marah ke dia, tapi saya malah marah balik saya. Di situ saya bilang gak punya sopan santun, gak punya aturan, malah menyalahkan ibu saya atas kerjanya dari saya. Selanjutnya saya selalu berharap kalau bisa bukan waktu saya pengen minta ibu saya tuh nggak pernah dan ibu saya, karena ibu saya itu disebut dari seorang ayah yang nggak tahu diri sama sekali. Baik, terima kasih Mbak Alfi. Mungkin saya sedikit ada pertanyaan. Apakah sudah mungkin ada kerabat terdekat dari ibu yang bisa menasihati ibu Mbak sehingga ibu Mbak itu mau mendengarkan tentang keburukan, misalnya apa yang Mbak Alfi tadi bicarakan, kayak menguatkan ibu Mbak. Itu apakah ada kerabat terdekat yang mungkin bisa ibu Anda percaya ini? Belum sih Pak, karena ibu saya itu kan ayah keluarga, jadi lebih baik diizinkan dari ibu. Karena mungkin ibu saya juga masih mikir kayak ini gimana. Terus ya saya nggak berhak buat ngapain ini ke nenek saya atau om saya, mungkin lebih baik ibu ya. Tapi untuk masalah yang ada suatu tulisan apapun itu, ya saya cuma cerita ke bapak
dan apa yang Mbak Aldi tadi alami, apakah saat ini Mbak merasakan trauma yang terjadi yang Mbak Aldi alami ini? Apakah ada trauma? Saya pikir saya ada tahu. Mungkin untuk setelah melihat bagaimana perlakuan ayah saya ke diri saya, itu mungkin saya lebih ke waspada kali ya Pak. Setelah itu mulai suatu kebutuhan, ya saya anggap ya mungkin seperti yang terjadi, saya anggap kayak itu sama. Kebanyakan dari mereka itu mungkin mau istilahnya kayak mau menguasai wanitanya, maksudnya mau ngatur tapi diatur dengan seperti itu. Mungkin saya lebih takut ke mulai hubungan dengan laki-laki, tapi untuk berteman itu oke, problem bagi bapak. Tapi untuk yang mau berteman lebih itu enggak. Saya paham apa yang Mbak dirasakan dan Mbak alami. Mungkin dan saya memberi apresiasi kepada Mbak yang sudah mau mengungkapkan perasaan Mbak, permasalahan Mbak yang teralami pada konseling kelompok hari ini. Mungkin selanjutnya dari Mas Gilang bisa menceritakan permasalahan yang Mas Gilang alami sekarang. Mungkin yang bisa membuat kehidupan Mas Gilang terganggu. Mungkin Mas Gilang bisa. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Mungkin permasalahan saya itu ada di ayah saya. Beliau perangan lalu tiap kali tidak ada, mungkin pendapat yang kurang enak dari beliau langsung marah. Suatu ketika saya pernah melihat beliau berkata dengan ibu, dia langsung memukul ibu, dan saya memilih ibu saya malah juga dipukul. Di saat itu saya juga memberanikan diri untuk melawan bapak saya, dan akhirnya bapak saya pergi dari rumah itu. Selama beberapa bulan ini bapak saya tidak memberikan apa untuk ibu dan kepada saya, walaupun hanya sekedar uang jajan atau apa itu Pak. Hingga saya mencari uang jajan saya sendiri Pak. Walaupun masih tidak menunggu saya seperti sekolahnya, tapi saya uang jajan sendiri Pak. Setelah sekolah saya ya namanya butuh jajan lalu itu. Sedangkan kalau di rumah mungkin karena ibu juga merayu, juga memikirkan uang untuk juga berganti sehari-hari, saya juga sering berkumpul sama ibu gara-gara masalah tertentu, mungkin lupa untuk pintu atau jangan piring atau hal yang saya sedikit membantu itu langsung di dekat piring atau apapun itu Pak. Dan mungkin kita baik, terima kasih Mas Gilang. Mungkin saya sedikit ada pertanyaan dengan Mas Gilang. Apakah Mas sudah ada usaha untuk melakukan antisipasi agar ledakan amarah ayah Mas Gilang sendiri? ya mungkin itu Pak. Kalau dari saya sendiri, ayah saya sendiri mungkin tidak bisa ya, tapi saya tetap berupaya untuk melindungi ibu saya, walaupun ibu saya juga kasih kepada saya. Bila ayah mungkin pulang nanti, mungkin saya yang berhubungan nenek supaya menghindari konflik tersebut. Lalu apakah Mas Gilang saat ini mengalami gejala atau trauma yang Mas Gilang rasakan? Jadi kalau trauma khususnya ya kepada bapak saya sendiri, ketika saya sedang mendengar bapak saya berbicara sedikit lebih tinggi, saya langsung langsung menyiapkan diri, mungkin sebagai kami untuk bisa. Apakah permasalahan Mas Gilang ini mempengaruhi Mas Gilang tidak dalam mungkin dari sosialnya, mungkin apakah jadi menganggap? Ya mungkin kalau sosial ya saya karena pulang sekolah mencari pengetahuan di sekolah, mungkin saya tidak bersama teman-teman saya di kampung, dan di sekolah juga sering ada itu Pak. Baik, terima kasih Mas Gilang sudah
mau mengungkapkan apa yang Mas Gilang alami. Saya mengapresiasi sekali, terima kasih. Saya mau berani untuk mengungkapkan permasalahan yang Mas Gilang alami. Selanjutnya, mungkin setelah saya mendengar cerita permasalahan dari teman-teman semua yang hadir siang ini, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan rata-rata teman-teman yang hadir pada saat itu mengalami KDRT, di mana KDRT itu adalah kekerasan dalam rumah tangga. Mari kita simak video berikut untuk mungkin ada secercah yang bisa pelajaran yang bisa kalian ambil. Silakan lebih teman-teman. Aku punya beban keluarga yang keras atau kasar. Kalau kamu buka video ini, mungkin kamu pernah mengalami kekerasan dalam keluarga kamu, baik kekerasan verbal maupun verbal, dan merasa kayak keluarga kamu tuh nggak fungsional gitu. Nggak semua orang Tidak makan videonya tentang trauma, kekerasan fisik dan mental dari keluarga. Mungkin di sini bisa ada yang menyimpulkan tentang apa isi dari video tadi, video barusan yang saya tampilkan. Mungkin ada teman-teman di sini. Saya Baik, terima kasih. jadi kalau saat itu Kekerasan fisik dan mental. tahu di mana KDRT itu ternyata bukan hanya secara fisik apa itu sudah termasuk di dalam KDRT. Baik, terima kasih Mbak Indra. Mungkin ada yang lain yang ingin menambahkan tentang isi dari video tadi. Mungkin dari Mas Gilang atau mungkin dari Mbak Alfi, Mbak Minanti, Mbak Sasa. Ya Pak, mungkin setelah saya pada video tersebut itu ya Pak, dari KDRT yang dikatakan Pak Mas tadi bukan hanya bentuk secara fisik, namun juga secara verbal. Jadi kita tidak boleh membiarkan KDRT itu sendiri terjadi dalam rumah tangga kita. Kita harus menghindari, mungkin kalau kita sudah melakukan KDRT, menjalani keluarga yang terindikasi KDRT tersebut, mungkin kita harus selalu sabar dalam menghadapinya dan jangan pantang menyerah terhadap KDRT. Mari tepuk tangan untuk Mas Gilang. Baik, terima kasih yang sudah mau menjelaskan tentang isi video ini. Selanjutnya kita akan beralih ke yaitu tahap terakhir, yaitu tahap penutup. Jadi kan bisa kalian simpulkan tentang KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga. Yang kita tahu bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu banyak hal negatifnya, tapi kita tidak boleh mengambil dari sisi negatifnya. Kita harus melihat, belajar dari pengalaman atau mungkin dari yang sudah teman-teman di sini alami. Mungkin itu sebagai pembelajaran buat teman-teman di sini semua, bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu bahkan dalam hukum pun itu dilarang keras. Jadi di sini kita sebagai pembelajaran bahwa untuk belajar ke depannya, apabila kalian sudah memulai hubungan baru, entah mungkin nanti ada yang berkeluarga, entah itu nanti ada yang sudah mempunyai anak, nanti ke depannya nanti, itu masalah kalian yang buruk itu jadikan sebagai pembelajaran kalian
bahwa kalian itu harus mempunyai dasar atau mungkin pembelajaran yang bagus dalam berkeluarga, dalam menjalani kehidupan dan keluarga Anda. Entah itu dengan suami, entah itu dengan anak, kita harus bersikap sepantasnya, selayaknya sebagai orang tua untuk selalu bisa mengarahkan ke jalan yang benar. Tidak ada yang namanya itu kekerasan fisik maupun dalam ucapan. Itu kita nggak boleh sekali-sekali melontarkan, entah itu kalian hanya mencubit, entah itu kalian hanya berucap dengan nada tinggi. Itu jangan sekali-sekali Anda lakukan di kehidupan keluarga Anda sendiri. Misalnya yang masa lalu sudah lupakan, tapi jangan lupakan sepenuhnya. Masa lalu itu jangan dilupakan sepenuhnya, karena dari masa lalu itu kita bisa belajar, kita bisa memperbaiki diri, jadi sehingga kita bisa membuat perubahan ke depannya jadi diri kita lebih baik. Mungkin dari saya itu tentang kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin ada yang lainnya di sini yang menyimpulkan tentang konseling kelompok hari ini. Apakah ada yang menyimpulkan mungkin dari Mbak Alfi, Mbak Nanti, Mbak Sultan, Mbak Nasida, Mas Bram, Saya bisa saya simpulkan dari apa yang disampaikan teman-teman di sini, mungkin dari permasalahan dari Mas Ida, Mbak Tata, Mbak Yanti, Mas Bilang, sahabat saya, ini termasuk KDRT itu beda-beda cara berproses atau kejadiannya. Nah, di sini mungkin saya bisa mengapresiasi setelah saya lihat ini, saya mengapresiasi saya di sini karena KDRT itu memang bukan hal yang sepele atau bukan hal yang mudah bisa dilewati, tapi ternyata kita bisa ada pada tahap ini. Nah, tapi dengan adanya kejadian ini, saya berharap dari saya teman-teman di sini bisa melewatinya dengan baik dan mungkin bisa jadi pembelajaran yang selanjutnya seperti yang tadi Bapak sampaikan, mungkin dan kita bisa lebih dekat dengan keluarga, mungkin kita bisa lebih menjaga keluarga kita agar menjadi keluarga yang harmonis dan enggak seperti yang kita rasakan. Mari kita yang mau memberikan kesimpulannya dari hasil konseling kelompok hari ini. Mungkin kita sekarang berarti ke tahap akhir, yaitu itu saya mengakhiri konseling kelompok hari ini. Saya mungkin sedikit bertanya, apakah di sini sudah merasa lega, sudah mengungkapkan tentang permasalahan yang teman-teman alami? Ya, alhamdulillah ya. Tadi mungkin jika kekurangan waktu, kita bisa di lain waktu untuk ketemu kembali. Nanti saya, kalau ada yang bertemu dengan saya, bisa menghubungi saya dan saya akan menjadwalkan ulang untuk kalian semua. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir pada konseling kelompok pada siang hari ini. Saya sangat mengapresiasi kalian teman-teman semua yang sudah mau datang dan mau mengungkapkan perasaan yang Anda alami, yang teman-teman Anda alami. Terima kasih semuanya. Apakah teman-teman di sini ada langkah selanjutnya untuk menangani permasalahan
yang mana dan enggak ini dari Bang dari Kalau bagi saya, mungkin saya akan menggali pembicaraan kepada orang tua saya mengenai jika aksara kesalahan yang bisa menjadi ternyata bukan saya yang ternyata itu mereka jadi Bang sudah mulai dan nanti lagi dari Mbak Sata. Itu saya akan selanjutnya saya akan membicarakan tentang perlawanan akademi saya kepada saya. Dan mungkin kedepannya saya akan memperhatikan diri untuk membicarakan semua kelakuan ayah ibu saya ini. Terus saya mungkin untuk sementara ini akan tinggal. Mungkin untuk sementara ini saya akan tinggal di tempat nenek saya dulu karena rumah nenek saya lebih dekat dengan sekolah saya. Baik, terima kasih pertanyaan dari Pak lagi ya. Karena jangan sampai terlalu trauma ini dan sampai berpaling. Baik, terima kasih untuk nanti selamat. mungkin karena saya keluarga ibu saya ada di rumah saya dari saya kalau ibu saya seperti saya harus bisa support semangat dia akan sampai benar menjadi akan dari saya. Terima kasih nanti ini dari Mbak Abi. Setelah konseling kelompok kali ini, karena mungkin saya akan saya akan membicarakan kepada ibu saya cerita yang menyangkutkan beliau, jadi beliau masalah yang berbeda dari beliau. Nah di sini saya sebagai anak hanya bisa support dia, mengenai beliau, dan kalau bisa saya pengen kayak dia saya aja. Saya pengen yang itu maksudnya begitu Pak. Intinya bisa menurut kebaikan saya dan ibu saya. Terima kasih Mbak Abi. Selanjutnya mungkin dari Mas Ida. Mungkin untuk depannya saya bertanya kepada diri saya sendiri dan saya menyadari bahwa saya tidak sendiri yang mengalami masalah KDRT. Tentunya ada teman-teman yang hadir di sini dan saya juga berdoa kepada orang tua saya, khususnya kepada bapak saya, walaupun doanya itu adalah doa yang sungguh. Baik, terima kasih Mas Ida. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah datang ke sini untuk melakukan konseling kelompok. Sebelum kita akhiri konseling kelompok kali ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa. Selesai. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Terima kasih.